Kang Keris. Suwung Hong derek hadir ngaos nggih monggo. Nggih, monggo. Bu Suparni, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Juga para kru Klinik Hati, Mas Indra iki kulo ipar Mas tiang Medan. Salam rahayu, tolong sampaikan salam sama Simbah. Nggih. Nggih. Semedi sikap ala Jawa gimana Mas? Mohon dibabar. Kun fayakun nih. Semedis patrapnya ala Jawa ya. Bersila tangan gini, Mas. Jadi mata kedua mata Nggih. mengarah ke ujung hidung untuk bisa konsentrasi dan mengosongkan. Ya kalau mengosongkan itu nggak bisa, Mas. Mengurangi. Kalau mengosongkan itu bahaya, nanti ada energi negatif masuk. Nah, gimana supaya kita zikir, kita semedi terus barokah, selamat, hati digerakkan terus, mata menghadap ke ujung hidung ya. Tarik napas melalui hidung, itu lafadznya hu, tapi jangan diucapkan. Kita lepas Allah. Tak ijazah ini. Dikir siri. Sebenarnya patrap itu Macam-macam nggih. nggak penting. Oh, Yang penting tuh keluar masuknya nafas. Kita menyatu. Mungkin kita mau sambil tiduran ya bisa, Mas. Kalau bisa. Pas narik. Sebenarnya ilmu yang hakikat atau ilmu yang sebenarnya itu nggak susah. Yang susah tuh pikirannya sendiri. Ya karena punya kemauan. Memang belajar, kalau tahap baru belajar memang susah. Tapi kalau kita niati, tekad, insya Allah ketemu jalan, diberikan jalan, insya Allah diberi kemudahan. Kalau niat, yang pertama tuh niat. Oh, niat gak ada tekad juga nggak jadi. Wis bismillah rata. Niat berabi-rabi, tekad ramar ya. Satu jiwa Brebes Jawa Tengah hadir Kalah Mas. menang ditolak urusan beri. Mantap. Justru itu yang mendewasakan kita kegagalan. Nggih, betul. Kesalahan itu. Kita tuh bisa belajar dari kesalahan. Bisa belajar dari. Kalau orang merasa benar, nggak pernah melakukan apa-apa, itu lebih terpuji orang yang salah. Sering mencoba, salah akhirnya kan Iya. tahu kebenaran yang orisinil, Pak. Jadi tahu, oh ya enggak. Cuma ngomong tok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah begitu mengalami sendiri, bingung. Nah lebih baik kesalahan itu mulia. Kalau nggak disengaja loh ya. Kesalahan itu mulia daripada selalu merasa benar tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Ini kata-kata mutiara orang jenius ini. Melakukan kesalahan itu mulia daripada merasa benar.
haram, bid'ah. Dia nggak pernah melakukan. Arlan Fauzan Lamongan hadir, nggih monggo Mas Arlan. Jati Waluyo, assalamualaikum derek pirsa Mas, ilmu sejati niku sing kados pundi Mas? Ilmu sejati yang dinamakan ilmu sejati. Sejati itu kan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, enggak apa-apa. yang hak atau ilmu yang hak itu yang ilmu sejati. Jadi nggak ada istilahnya aku aliran iki, aku aliran iko. Nah, itu belum sejati. Kalau sejati itu kosong. Yang ada tuh hanya satu waktu. Jadi maksudnya nggak ada agama A, agama B. Itu kan agama A, B, C, D itu kan sarana semua. Agama itu bagus. Kita harus punya agama. Nah, untuk mencapai kesejatian atau ilmu sejati, kalau sudah mencapai ilmu sejati itu nggak ada agama, yang ada itu hanya Tuhan. Ya nggak ada Tuhan Allah, ya nggak ada Tuhan Allah, yang nggak ada, ya adanya Tuhan diri pribadi. Kalau Allah itu kan cuma nama. Itu ilmu yang sejati ya. Itu namanya ilmu sejati, Pak. Umpami tiang gereng kados macan ngoten niku berarti dikuasai energi, Pak. Nah, itu ada energi di luar dirinya. Malah terkontaminasi campuran ya. Ada juga yang lelaku gituan, tapi itu jauh dari ilmu sejati. Katakan ilmu sejati yang jenenge urip sak benere urip, pangeran sak benere pangeran, agama sak benere agama. Berarti niku dikuasai nggih. Dikuasai energi berarti Pak Wanto ngoten niku. Ya dikuasai energi dari kesejatian itu sendiri. Jadi memang godone ku memang ora blind gitu. Kalau sudah mencapai ilmu sejati lah ya. Godanya juga. Ya, kalau saya digoda makhluk-makhluk itu nggak apa-apa. Itu yang berat tuh orang sekitar kita. Lingkungan. Kalau setan ngilang sudah wes, ndak menungso dina ketok Gandengane niku, Pak. Nah, itu paling berat. Keisa Hima nggih monggo Mbak Keisa. Bayu Sukmo, makasih Ki penjelasannya. Mau meneruskan pertanyaan saya tadi Ki, apa tersiratnya ilmu mencari telapakane kuntul mabur sami niki Pak? Atas galae kangkung wau nggih. Napa niku? Tracake kuntul mabur ini kan kados galae kangkung wau kan. Susoi angin lho. Sanepan. Intinya mencari Tuhan lah. Iya. Salam silaturahmi Mbah Wanto. Nggih. Saking Indra Arya Madura ini ketinggalan. Nggih leres Madura, Tretan. Tentrem ayem seduluran saklawase dari ujung kulon Madura. Nggih. Rahayu Gus Salam Indra. rahayu. Rahayu Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Ramsah, Bandung, Jawa Barat menyimak.
Bandung Bu. Istri saya juga orang Iya. Jawa Barat kok. Aduh, tetangganya ibu ini Bandung. Terima kasih banyak Mbah ijazahnya. Diparingi ijazah. Pak Budi Darmawan Sugeng Dalu badhe mangertosi fungsine kungkum teng kali tempuk 40 dinten. Terus angsale menapa suwun kula saking Semarang. Kungkum, Mbak. Niku termasuk toreko utawa tirakat. Lah iku angsale to oleh-oleh ya ilmu kasekten, bukan ilmu sejati. Kepengen sakti, ya sakti ku macam-macam ya pengen iso dadi tukang suwo ya iso darani sakti, tapi bukan yang sejati. Ya nggak apa-apa, gimana kita pengen apa ya lakukan aja, tapi ya tadi oleh-oleh ya hasilnya ya kesaktian, kanuragan. Jadi nggak ada istilahnya ilmu sejati itu nggak jauh melenceng. Emang ya tadi itu kan level-level yang harus dilewati. Jalan-jalan harus ditempuh dulu. Nah nanti kalau Sudah ndak pikiran apa-apa. cerdas, artinya cerdas, insya Allah ketemu. Jadi apa-apa yang kita lakukan ternyata salah itu nanti kalau kita udah menjalankan tadi loh, berbuat kesalahan itu mulia daripada merasa benar terus tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Ngapunten ini Pak Wanto, dari perjalanan hidupnya panjenengan mulai dari dulu remaja sampai sekarang itu kira-kira jenengan memaknai hidup itu seperti apa yang bisa kita ambil pelajaran? Maknai hidup Kudune piye? ya hidup orang ya semua manusia itu intinya ingin cari kedamaian. Lah ada yang dengan cara bahwa kedamaian itu bisa ditempuh dengan memiliki ini, memiliki itu juga ada. Tapi itu enggak langgeng. Ya. Semua intinya kedamaian. Tapi kalau masih berpikir bahwa ada sesuatu atau sarana yang bisa membawa ke hidup yang damai, tentram, itu salah. Jadi cuma sarana semua. Bahwa kedamaian yang sejati itu nggak berbekal apapun kecuali keyakinan diri kita sendiri, pasrah ya. Apapun keadaan kehidupan hidup kita ya, biar dinilai orang itu susah, biar dinilai itu orang itu melarat atau miskin, tapi hati kita tuh tenang, hati kita tuh nggak goyah, nggak terpengaruh kiri kanan, tetangga punya ini, orang lain punya itu, kita nggak terpengaruh. Nah, kalau kita masih terpengaruh kiri kanan orang sekitar kita, sampai kapanpun kita nggak bisa merasakan
yang namanya hidup yang sebenarnya hidup. Jadi kebahagiaan yang sejati maksudnya. Kebahagiaan yang sejati itu namanya hidup sejatinya hidup. Hidup sak temene. Urip sak temene urip ya kuwi menemukan kebahagiaan yang abadi. Dari alam dunia sampai ke akhirat ya pancet wae ya nang dunya ayem. Kok dhewe wis kesebut wis mati ya ayem. Nah, wong nang akhirat wis ora usah diendal-endal malaikat ditimbang ora usah dhewe wis iso nemokno tau iso ngrasakno urip kang sejati, urip sing tak meneng urip nang donya iki. Terus Nggih. Bagaimana niki saking Jawa Barat niki rencange kula niki Pak. Bagaimana cara menemukan nama-nama leluhur yang sudah tiada karena keterbatasan informasi untuk kita tawasuli. Hatur nuwun Mbah. Dukcapil Mas Saiful. Ten kantor Ya. Dukcapil. ya niatnya bagus. Ya kita pengen mengetahui leluhur-leluhur kita. Tapi yang maksudnya ini yang kita jalani itu yang sudah ada saja. Jadi kalau kita mencari jenenge yang namanya jejaknya sudah nggak ada, namanya sudah nggak ada, tambah membingungkan kita sendiri. Jadi nggak nyampe udah nggak sampai bingung lagi. Umpami kirim Fatihah ten gini langsung ten gini nang sope sedaya ngoten niku pripun Pak Manto? Nasape sinten? Lah nggih umpami nggih kula nggih langsung khususon nasab kula sing kula nggih mboten ngertos namine setunggal-setunggale ngoten Wis niku. sae, nek cara gampange khususon dumateng Leluhur. Mbah Buyut canggah kula lah. Nenek moyang iki nenek moyang ya canggah, dulu canggah. Dulu terus ae. Kus kesangkut. Assalamualaikum Mbah Wanto, kula nderek anglet saking Mbak Susi Anawati. Ketika bersemedi tanpa baca apa-apa bisa apa enggak? Kula Andri saking Lumajang Kota. Bisa tanpa baca apa-apa tuh mak zikir dalam hati itu harus. Kalau kita seperti gini, Bismillah, niat itu bisa diucapkan, bisa dalam hati. Allah Maha tahu. Keluar masuknya nafas itu jangan sampai lupa. Nggak usah panjang lebar kita baca apa-apa tapi kita nggak tahu maknanya juga percuma. Kita harus tahu ini ya, masuknya nafas dan keluarnya nafas itu harus tahu. Masuknya nafas dengan lafadz hu dan keluarnya Allah. Ya bisa, pokoknya enaknya gimana gitu ya. Ini Mengurangi. jadi Kalau kosong langsung ya nggak bisa ya Pak ya. Pelan-pelan. soalnya berzikir itu atau dengan bacaan zikir tadi itu kan sarana Bang, sarana untuk Nyambung. mencapai keheningan. Lama-lama kan ning sepi lah. Lama-lama ya wis nggak baca apa-apa. Nah, ya sudah kadang-kadang kosong. sampai orang sadar. Ah, Bluk, ah. nah. Itu sarana bagus tuh. Oke, live-nya dicukupi dulu teman-teman. Mau rekaman biasa sebentar.
tersane mon Pak. Ini napa? Pokoknya mungkin kula nyuwun anu lho